Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kita kali ini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas salah satu materi yang sangat penting dalam dunia kerja, yaitu administrasi dan organisasi perkantoran. Nah, administrasi dan organisasi perkantoran ini memegang peran kunci nih dalam mendukung kelancaran operasional sebuah perusahaan atau instansi. Mulai dari pengelolaan data, pengarsipan dokumen, hingga koordinasi aktivitas kantor, semua itu tidak lepas dari peran administrasi yang baik. Nah, di video ini kita akan sama-sama belajar tentang pengertian administrasi perkantoran, fungsi, tujuan, serta bagaimana sih sebuah organisasi perkantoran bisa berjalan secara efektif dan efisien. Jadi jangan kemana-mana ya, simak terus videonya sampai selesai. Yang pertama adalah administrasi kantor. Administrasi kantor adalah kegiatan pengelolaan yang berfokus pada proses dan alur kerja di dalam kantor untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Ini meliputi pengelolaan dokumen, komunikasi, arsip, serta perencanaan dan pelaksanaan kegiatan administratif lainnya. Ada beberapa hal yang termasuk dalam administrasi kantor. Yang pertama adalah manajemen dokumen, yaitu untuk pengorganisasian dan penyimpanan dokumen baik dalam bentuk fisik maupun digital. Yang kedua ada pengelolaan keuangan untuk pengaturan anggaran, pembukuan, dan pengelolaan biaya operasional kantor. Yang ketiga ada komunikasi internal dan eksternal, yaitu untuk menyusun surat, memo, dan laporan serta berkomunikasi dengan pihak luar. Yang keempat ada pengelolaan sumber daya manusia atau SDM, yaitu untuk pengaturan jadwal kerja, pengelolaan absensi, dan administrasi terkait karyawan lainnya. Nah, yang terakhir ada penyusunan laporan, yaitu menyusun laporan administratif yang berkaitan dengan kegiatan operasional kantor. Selanjutnya adalah organisasi kantor. Organisasi kantor adalah struktur yang mengatur pembagian tugas, tanggung jawab, dan alur kerja di dalam kantor. Tujuannya ini sendiri adalah untuk memastikan semua tugas dilakukan dengan cara yang sistematis dan efisien, sesuai dengan tujuan organisasi. Berikut beberapa elemen yang terlibat dalam organisasi kantor. Yang pertama, struktur organisasi bertujuan untuk menentukan siapa yang melapor kepada siapa, serta pembagian tugas dan wewenang dalam organisasi. Yang kedua, pembagian tugas. Penugasan pekerjaan kepada individu atau tim yang sesuai dengan keahlian dan tanggung jawab mereka. Yang ketiga, koordinasi dan kolaborasi. Menjaga komunikasi yang baik antar departemen maupun individu dalam organisasi untuk memastikan kelancaran operasional. Lalu yang terakhir, sumber daya dan fasilitas. Penyediaan dan pengelolaan sumber daya yang dibutuhkan seperti ruang kerja, peralatan, serta perangkat lunak ataupun sistem yang digunakan. Hubungan organisasi dan administrasi perkantoran. Jadi, administrasi kantor itu berfungsi untuk mengatur dan mengelola segala sesuatu yang ada di kantor, seperti pengelolaan dokumen, jadwal, dan komunikasi antar bagian. Sementara itu, organisasi kantor adalah struktur atau pembagian kerja yang membuat semua orang di kantor tahu apa tugas dan tanggung jawabnya. Jadi keduanya nggak bisa dipisahkan karena administrasi kantor yang baik akan membantu organisasi kantor berjalan lancar. Misalnya, dengan adanya administrasi yang teratur, informasi bisa disampaikan dengan cepat dan setiap bagian di kantor tahu apa yang harus dilakukan. Sebaliknya, organisasi yang jelas dan terstruktur juga mempermudah administrasi karena semua proses dan alur kerjanya sudah diatur dengan rapi. Jadi, kalau satu bagian nggak berjalan dengan baik, pasti akan mempengaruhi yang lainnya, sehingga keduanya harus bekerja sama untuk menciptakan kantor yang efektif dan efisien.
Gimana nih? Seru kan? Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Bye teman-teman.